Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, pengertian, fungsi, dan tujuannya. Suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sumber daya manusia yang tentunya memiliki kapasitas dalam suatu bidang. Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan visi dan misi dalam satu perusahaan harus diseleksi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Baik, mari kita akan lanjutkan eh, apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Baik, pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, ini pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum ya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengatur sumber daya manusianya di dalamnya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengolahan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini. Jadi perusahaan ini menyediakan salah satunya adalah menghadirkan divisi Human Resource. Menghadirkan divisi Human Resource. Nah, Human Resource ini mempunyai fungsi untuk perusahaan ini apa? Untuk perusahaan ini fungsinya adalah memberikan informasi berbagai macam tentang perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya fungsinya adalah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Dan fungsinya juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja secara maksimal di perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia ini sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia, pengolahan terhadap seluruh kegiatan melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang membuat pengolahan lebih mudah. Apa saja fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Nah, ini yang pertama ada staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau employment, pengolahan terhadap tenaga kerja organisasi dalam penerapannya. Staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu ada perencanaan, ada penarikan, dan juga ada seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah performance evaluasi. Nah, ini mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab. Nah, ini memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi seluruh karyawan atau calon karyawan yang terpilih. Nah, proses evaluasi atau penilaian itu sendiri dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi. Nah, kompensasi ini adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawannya. Pengolahan gaji ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan ya dalam iklim kerja organisasi. Nah, ini sesuai juga dengan salah satu jurnal yang saya baca, dan
Ada judulnya Pengaruh Upah dan Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan di PT Guna Nusa Era Mandiri ya, yang diteliti oleh F. Rizky dan SS Herianti, dan hasilnya adalah variabel upah itu sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, fungsi dari MSDM itu adalah training dan development. Nah, training dan development ini yaitu mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi itu fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ada lagi employee dan relasi ya, employee relasi. Nah, ini adalah fungsinya untuk membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Ya, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan. Karena permasalahan dapat diatasi dengan baik, relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan untuk melakukan demonstrasi ya. Itu. Ada lagi personal research. Personal research ini fungsinya adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Ya, hal ini dilakukan untuk menghindari karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Jadi harus bisa juga memberikan solusi-solusi yang tepat untuk karyawan di suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu ada safety dan health ya. Fungsinya adalah memberikan iklim yang kondusif serta aman dan sehat, dapat membuat karyawan melakukan kerjanya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, jadi fungsi-fungsi dari sumber daya manusia adalah ada staffing atau employment, ada performa evaluasi, ada kompensasi, ada training development, ada employee relasi, ada personal research, ada safety and health. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilakukan di suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, sebuah perusahaan ini tidak akan berjalan dengan jelas ya, atau mungkin akan tersesat jika satu perusahaan itu tidak bisa menentukan tujuan dan mengikuti atau mengukur pencapaian tujuannya ya. Nah, tujuannya adalah tujuan manajemen sumber daya manusianya ini apa? Nah, di sini kita akan lihat ada menurut Sunarto tahun 2005, manajemen sumber manusia strategik dalam bukunya di Jakarta, penerbitnya Ames, bahwa menurut Sunarto tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia, tentunya ya yang terampil, berprestasi tinggi serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Terus melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Selanjutnya mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan yang selektif ya, sumber daya manusia untuk organisasi. Terus mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif ya, bagi seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Menyeimbangkan keperluan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atas prestasi kerja ya. Jadi ada reward untuk karyawan dalam capaian kerja. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam perusahaan untuk bekerja. Terus adalah melakukan
memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sumber daya manusia di mana dia bekerja. Jadi tidak ada jadi penilaiannya harus betul-betul objektif ya terhadap karyawan tersebut. Kerja melakukan pendekatan humanis terhadap sumber daya manusia atas dasar keadilan, transparansi, dan perhatian. Yang terakhir adalah pengolahan terhadap elemen sumber daya manusia dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan setiap individu atau kelompok. Nah, kebutuhannya setiap individu ini harus diperhatikan juga dan kebutuhan kelompoknya. Itu menurut Sunarto tahun 2005 dalam bukunya Manajemen Sumber Manusia Strategik. Selanjutnya ada lagi menurut Sedamayanti tahun 2003 dalam bukunya adalah Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbitnya Ilham Jaya, Bandung. Apa saja menurut Sedamayanti tujuan dari manajemen sumber daya manusia, tujuan sosialnya itu adalah pertanggungjawaban secara sosial terhadap tantangan tenaga kerja dan perusahaan. Dan tujuan organisasional yang dimaksud adalah sasaran formal yang dibuat dan disusun dengan baik yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Terus ada lagi tujuan fungsional atau yang biasa disebut fungsional objektif, ya, seperti itu. Tujuan-tujuan yang sangat objektif. Tujuan pribadi atau individual. Tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia tujuan pribadi harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya tujuan-tujuan di perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan motivasi karyawan. Itu adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia yang diambil dari dua sumber, yaitu menurut Sunarto dan menurut Sedamayanti. Itulah informasi seputar manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Manajemen sumber daya manusia sangat penting ya diterapkan dalam organisasi untuk memudahkan pengolahan sumber daya manusia itu sendiri agar mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Semoga informasi yang diberikan memberikan manfaat dan bisa menjadi sumber referensi bagi penonton semua. Dan video ini dibuat oleh Muhammad Sudarsono dengan nomor induk mahasiswa 20201006 atas dari Universitas Pelita Bangsa yang ditugaskan oleh Dr. Titi Rezeki SPD NPD. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk yang mencari informasi tentang tujuan, pengertian, fungsi, tujuan dari manajemen sumber manusia. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.